Gua mau klarifikasi, jujur gua nggak tahu. Semua orang pada ngomongin laptop ini. Kenyataannya laptop ini emang udah mendunia. Padahal laptop ini satu-satunya yang datang ke Kalosa pakai prosesor Snapdragon. Apa iya Qualcomm mau nyaingin Mr. Intel dan Mr. AMD? Laptop yang pertama kali datang di Kalosa dengan prosesor terbaru yaitu Snapdragon X Elite. Yang jadi pertanyaan, apakah ini akan menjadi pesaing dari Intel atau mungkin AMD? Kita akan tahu jawabannya nanti di pengujian performa. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu untuk dari spesifikasi detail laptop ini. Yang pertama memiliki seri yaitu Yoga Slim 7 14G8X9 dengan prosesor yang sudah kita singgung yaitu Snapdragon X Elite. RAM-nya 32GB, penyimpanan berkapasitas 1TB dan VGA bawaan dari prosesor yang diberi nama yaitu Qualcomm Adreno. Untuk garansinya di cover oleh Lenovo selama 3 tahun yang lengkap dengan ADP-nya. Untuk harga ini di 24.999.000. Apakah worth it? Kita akan bahas yang lainnya terlebih dahulu. Pindah ke bagian desain, laptop ini mengusung desain baru dari Lenovo yang mana untuk dari keseluruhan bodinya menggunakan bahan aluminium. Untuk dimensinya sendiri memiliki panjang 32,5 cm, lebarnya 22,5 cm dan ketebalan 1,29 cm. Sedangkan dari bobotnya sendiri ini adalah 1,28 kg saja. Untuk di bagian cover sekarang terdapat aksen Lenovo yang pas berada di bagian tengah. Jika kita beralih ke bagian atas sedikit, ini terdapat bagian yang sedikit menonjol memang diperuntukkan untuk webcamnya. Sedangkan untuk dari keyboard masih dengan ciri khas Lenovo dengan Yoga Premium Switch, dilengkapi juga dengan backlight berwarna putih. Selanjutnya di bagian samping portnya hanya ada 3 USB Type-C, tapi tenang aja kalian diberikan untuk converter di setiap pembelian laptop ini. Selanjutnya ke bagian display, Lenovo Yoga 7 ini menggunakan layar touchscreen tapi tidak bisa di flip 360 derajat dan tidak ada stylus pen-nya. Untuk dari ukuran layarnya menggunakan 14,5 inch dengan resolusi 3K berpanel OLED. Sudah 100% diisi IP3 dan dilengkapi juga dengan refresh rate 90 Hz. Beralih ke bagian dalamnya, laptop ini memiliki 2 buah fan di bagian kanan atas. Sedangkan RAM tidak bisa kalian upgrade lagi, tapi untuk SSD kalian masih bisa mereplace yang sudah terpasang. Tapi jika kalian ingin mengupgrade tidak bisa dengan seri 2280 karena untuk seri yang disediakan atau mungkin tempat yang disediakan ini hanya 2242. Setelah dari bagian bongkar, kita juga lanjutkan untuk menguji kecepatan dari SSD. Untuk dari SSD-nya mendapatkan angka 5166 untuk read dan write-nya mendapatkan 4697. Sebelum ke pengujian performa, aku mau infoin untuk CSS volume keempat udah dimulai di bulan Juli. Banyak hadiah yang udah nunggu kalian, totalnya sampai 100 juta rupiah. Caranya gampang banget, kalian tinggal belanja aja di Kalosa dan kalian bisa dapetin kupon yang nanti bakal diundi. Nah, untuk di bagian fitur, Lenovo sudah memberikan laptop ini Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4. Sedangkan untuk dari software pendukung, ini ada Lenovo Vintage. Tapi yang cukup disayangkan ada beberapa fitur yang di dalamnya ini dihilangkan. Sedangkan untuk dari kameranya pun juga memiliki fitur tambahan seperti Studio Effect. Yang bisa kalian akses di sini adalah seperti Portrait Light, kemudian Background Effect, dan juga yang paling aku suka di sini adalah Creative Filter. Kemudian di audio pun ini juga nggak ketinggalan, kalian diberikan fitur Lenovo Smart Cancellation Setting yang bisa kalian gunakan untuk menyeting mikrofon kalian supaya lebih nyaman lagi saat digunakan. Berikut ada tampilan dari webcam dan juga mikrofon Yoga 7 yang menggunakan Snapdragon. Untuk dari kameranya menggunakan 1080p 30fps lengkap dengan infrared kamera dan ada privacy shutter cam di bagian kanan bodinya. Untuk dari hasilnya menurutku jernih banget walaupun menggunakan 1080p berkat fitur yang bisa aku akses di sini seperti ada automatic framing, kemudian portrait light, eye contact, background effect, dan yang paling aku suka adalah creative filter. Di sini kalian bisa menggunakan illustrated, kemudian ada watercolor dan juga ada animated. Sedangkan untuk dari shortcutnya ini kalian bisa menggunakan F4 untuk mematikan dan menyalakan mikrofon seperti ini. Overall kameranya udah oke banget. Dan ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu di bagian prosesor. Untuk detailnya kalian bisa langsung lihat di bagian kananku, dan laptop ini sudah menggunakan Snapdragon X Elite dengan 12 core dan NPU-nya ini adalah 45 top. Memang seri ini tidak bisa di boost dan ini adalah seri terendah di tipe Snapdragon X Elite. Berbeda dengan tipe yang satu tingkat di atasnya yaitu X1E 80-100. Ini masih bisa di up sampai ke 4 GHz. Langsung aja kita simak performa dari Snapdragon ini.
Sebelumnya aku mau memberitahu untuk setiap pengujian yang kami lakukan di sini menggunakan charger, tapi untuk modenya kita gunakan default dari laptop ini. Sedangkan dari layar sudah pasti kita menggunakan resolusi 3K. Dan langsung aja kita mulai dengan pengujian Cinebench R15, R20 dan R23. Lalu untuk ketahanannya sendiri kami menggunakan R20 dengan cara melooping sebanyak 10 kali dan berikut ini adalah hasilnya. Dan di pengujian software editing yang pertama kami menggunakan Blender untuk render 3 dimensi dengan CPU-nya, dan laptop ini berhasil mendapatkan waktu 4 menit 38 detik saja. Selanjutnya adalah pengujian untuk GPU-nya, yaitu Qualcomm Adreno. Kita akan menggunakan software 3D Mark dengan 3 mode, yaitu Firestrik, kemudian Time Spy dan juga Stress Test. Langsung aja kita mulai. Dan untuk perbandingan kalian, aku juga akan menunjukkan hasil dari pengujian Firestrik dari beberapa laptop yang sudah pernah kami review. Yang terakhir kami juga akan menguji laptop ini untuk bermain game, dan berikut ini adalah hasil pengujiannya. Setelah melihat ke bagian desain, fitur, spesifikasi, dan performanya, menurutku di seri ini cukup berhasil. Dengan performa yang didapat ini sudah cukup untuk di seri laptop yang setipis ini. Dan untuk dari fitur-fitur yang diberikan juga pun ini banyak menggunakan AI seperti pada image creator, kemudian juga ada studio effect yang di bagian kameranya. Kemudian di bagian display pun diberikan layar yang keren sekali dengan ukuran 14,5 inch, touchscreen, memiliki resolusi 3K dan juga berpanel OLED. Dari bodinya ini juga termasuk tipis dan ringan, jadi jika kalian bawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam tas pun ini tidak akan terasa penuh dan juga tetap ringan. Tapi yang mungkin jadi pertimbangan besar adalah harganya yang hampir menyentuh di angka 25 jutaan. Cukup khawatir dengan prosesor baru, tapi jika di launching dengan harga yang sedikit lebih murah, ini akan lebih worth it lagi. Dan yang terakhir adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi seputar Nia Gadget. Dan aku mau ikutin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Dan buat kalian suka belanja online bisa langsung mampir ke e-commerce kita, dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Kalosa Shopping Surprise volume keempat hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 motor matic sekaligus dengan hadiah total hingga 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.